Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama boleh bersyukur oleh karena di saat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita masih tetap bisa mengadakan ibadah dengan rasa syukur kita, di mana Dia naik surga memberikan sukacita di dalam kehidupan kita, walaupun dalam kondisi yang lemah, dalam tantangan, pergumulan, bahkan beban-beban berat apapun. Kita menyadari, kita meyakini bahwa sukacita bukan ditentukan oleh situasi dan keadaan, tapi ketika Tuhan Yesus Kristus memberikan sukacita itu akan mewarnai kehidupan kita dan kita dimampukan untuk melewati tahap demi tahap dalam kehidupan kita dengan proses yang luar biasa. Keajaiban Tuhan membawa kita dalam sukacita. Sekali lagi, mari kita bersama-sama beribadah. Mata kita tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di channel YouTube ataupun di Facebook. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Selamat pagi, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Luar biasa dahsyat. Terima kasih. Mari kita persiapkan hati kita untuk terkasih. Saya berikan waktu bagi kita untuk bersatu dulu. Saat dulu kita berada di Mazmur 95 ayat yang ke-6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita akan puji dan sembah dan puji syukur kita bagi Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Dia tidak naik bagi kita menjadi tempat bagi kita. Me
Engkau adalah Tuhan dan Raja kami, Tuhan. Engkau yang kami sembah dan puji senantiasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur ketika pagi hari ini ya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu. Kami yang boleh hadir ya Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Engkau naik ke surga Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kami. Engkau juga Tuhan yang akan mengutus Roh-Mu ya Tuhan, Roh Kudus dan kami senantiasa memimpin dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Bila kita sukacita surga senantiasa ada di tengah-tengah kami. Berkat persekutuan kami kepada kami bagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami, mata kami hanya tertuju kepada-Mu yang telah bangkit bagi kami, telah naik bagi kami. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita catat Bapak Saudara. Amin. Ada sukacita Bapak Saudara terkasih? Amin. Siap menerima sukacita surga? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian sukacita kita. Terima sukacita surga. Sukacita ada kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga, sempurna kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih
kita akan kembali menyanyikan pujian tema kita pada bulan ini. Sebab Tuhanlah harapan sepanjang waktu. Bila sampai sekarang kita senantiasa menikmati berkat yang Tuhan selalu sediakan bagi kita. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sekali lagi. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kita akan mempersiapkan diri kita memberikan persembahan persepuluhan kita kepada petugas kami yang undang untuk maju ke depan. Panggilan memberi terambil dari Lukas 6 ayat yang 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian Engkau baik. Dengan hati yang bersyukur kita masuk ke dalam syukur. Memandang wajahmu, bersuka
Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami, persepuluhan kami. Terimalah Tuhan persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan percaya kepada kami di tempat ini. Tangan-tangan yang sudah terulur, kami yakin seperti firman Tuhan hari ini, kiranya Engkau akan melimpahkan berkat-berkat kepada kami. Dijauhkan dari segala belalang-belalang pelahap, bahkan dijauhkan dari hal-hal yang membuat berkat-berkat kami akan menjadi sirna oleh karena hal-hal yang tidak berkenan dan tidak baik dalam diri dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu akan terus Kau tambahkan buat kami, sehingga kami tetap dimampukan untuk boleh dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami untuk Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu limpahkan atas kami, berkati persembahan-Ku. Kita akan bersiapkan hati kita untuk mendekat kepada firman Tuhan yang disampaikan hambanya Bapak Pendeta Irwanto Sudibyo. Kita kembali mengangkat pujian. Mataku tertuju padamu Tuhan. Kami mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, dan kami cuma selalu ingin menyenangkan hati-Mu. Bila mata kami tertuju kepada Engkau, Hidupku
Biarlah pada kesempatan pagi hari ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan ketika Engkau naik ke surga. Engkau memberkati kami dengan berkat yang penuh dengan sukacita yang boleh ada bukan saja bagi para murid-murid Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu, tetapi juga bagi kami sekalian yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan sepenuhnya firman Tuhan ini dalam kuasa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita boleh dapat menikmati sukacita bersama-sama oleh karena di pagi hari ini kita boleh melihat akan karya yang agung. Selama 40 hari Tuhan Yesus Kristus melakukan banyak hal di dalam penampakan diri kepada para muridnya dan orang-orang lain, dan pada akhirnya Dia kembali ke surga. Nah, hari ini kita boleh belajar bersama-sama dari Lukas secara khusus pasal yang ke-24. Kita akan boleh melihat bersama-sama ayat yang ke-50 sampai dengan yang ke-53. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi kalau kita bersama-sama melihat di dalam ayat yang ke-50, mereka keluar kota sampai dekat Betania. Jadi ini adalah masih bagian daripada di Yerusalem. Pada waktu kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, yang nanti pada hari Minggu kita akan kupas bersama-sama kenapa para murid yang menatap ke langit di Yerusalem pada saat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa kita perlu melihat tentang sukacita surgawi? Sukacita surgawi adalah bagian di mana sukacita itu diterima oleh para murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa yang dimaksudkan dengan sukacita? Seringkali ketika kita melihat bahwa sukacita itu diidentikan, kalau kita berhasil, kita akan sukacita. Kalau kita beruntung, kita akan bersukacita. Kalau kita ada kehidupan dalam sebuah kemewahan, ada sukacita. Kalau kedudukan kita sangat tinggi, ada sukacita. Kita kaya, kita populer, bahkan segala sesuatu yang membuat kita nyaman, maka kita akan menikmati sukacita atau sejahtera. Itu adalah sukacita yang didasarkan kepada sesuatu yang umum. Tetapi apakah ketika ada sesuatu masalah di dalam kehidupan kita, seringkali sukacita itu menjadi sirna, sukacita itu menjadi hilang. Di antara kita semuanya ada manusia yang sejagat raya ini selalu merasakan seperti harapan semua manusia di dunia ini, dan tentunya itu tidak akan pernah bisa terjadi seperti yang kita harapkan, walaupun mungkin ada saja yang terjadi. Tetapi kita bisa melihat bersama-sama, dari jabang bayi sampai kepada tua renta, selalu ada saja yang membuat manusia tidak mengalami sukacita. Amin. Amin atau amin? Ya, tentunya ini kita pernah merasakan semuanya ya. Kita sedikit bermasalah dengan teman, sukacita kita menjadi hilang. Pekerjaan sudah tidak selesai-selesai, numpuk lagi pekerjaan yang lain, sukacita kita menjadi hilang. Ketika kita menikmati makan tidak ada garamnya, sukacita kita menjadi hilang. Yang ada adalah tidak ada damai. Nah, mari kita bersama-sama merenungkan apa yang dimaksudkan dengan sukacita yang memang diharapkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan para muridnya, dan tentunya juga terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, di mana sukacita yang tidak dibatasi oleh waktu, sukacita yang tidak dibatasi oleh usia, sukacita yang tidak dibatasi oleh tembok-tembok yang mungkin ada di dalam gereja kita bersukacita, di luar gereja kita tidak bersukacita, atau dalam situasi dan keadaan yang sulit yang didapati di dalam dunia ini, di masa ini, membuat seringkali
kembali kita tidak bersukacita, dan sukacita itu tidak dibatasi oleh situasi dan keadaan kondisi apapun yang ada di dunia ini. Yang dimaksudkan adalah sukacita surgawi itu. Kita bisa melihat gambar ini ya. Kita melihat bagaimana orang tua melihat dengan penuh dengan sukacita ketika mereka makan ataupun tidak makan, mereka ada di mall dan sebagainya, ada penuh dengan sukacita. Hanya makan di tempat yang ya katakanlah sampah orang-orang yang berabe, sampah masyarakat, mereka bisa menikmati sukacita dengan apa adanya. Anak-anak kecil, yang tua, ya wah, senang sekali ya kalau sudah tua seperti itu, berdua masih bisa bersendang gurau, tertawa walaupun giginya ompong ya. Tapi penuh dengan sukacita. Next. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kadang-kadang sukacita itu bisa membawa dalam satu suasana yang baik dari kecil sampai pada yang tua renta. Tetapi kita juga menyadari bersama-sama ada juga tangisan. Bayi waktu keluar, ya nangis sampai pada masa-masa anak-anak, masa remaja, bahkan sampai masa tua. Kadang-kadang tetesan air mata mewarnai kehidupan kita semuanya. Nah, saudara, ada tokoh yang mengatakan seperti ini ya. Mereka yang tidak tahu bagaimana menangis dengan sepenuh hati juga tidak tahu bagaimana cara tertawa. Sesungguhnya ini sesuatu penggambaran bagi kita bersama-sama ketika Golda Meir mengatakan mereka yang tidak tahu bagaimana menangis dengan sepenuh hati juga tidak tahu bagaimana cara tertawa. Kadang-kadang tangisan ada sebuah perasaan. Kenapa kita menangis? Tetapi terkadang kita juga sadar tahu kenapa kita tertawa. Bukan tertawa dengan sendirinya, tidak ada apa-apa, tertawa gitu ya. Mungkin bisa dilihat orang, mungkin itu sesuatu yang membuat orang, wah itu orang yang lagi stegi ya, setengah gila dan sebagainya. Kita bisa melihat seperti ini. Ada juga yang mengatakan terkadang satu-satunya alasan kamu bertahan pada apa yang membuatmu bersedih adalah karena hanya hal itu yang bisa membuatmu tersenyum dan tertawa. Terkadang kesedihan yang terjadi di dalam diri kita menjadi hilang ketika kita tertawa, ketika kita tersenyum. Ada orang yang tertawa, ada orang yang tersenyum. Dalam kesedihan kita melihat mereka. Kita diingatkan untuk penuh dengan canda dan tawa. Tertawa bisa jadi obat terbaik, tetapi kalau kamu tertawa tanpa alasan yang jelas, mungkin kamu butuh obat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan tentang bukan hanya sebatas tertawa kita melihat orang yang bisa humor dan sebagainya, atau mungkin situasi yang baik di dalam diri kita, tetapi bagaimana kita bisa memaknai tentang sukacita surgawi. Apa yang menjadi makna bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu ada sukacita surgawi. Kita bersama-sama bisa melihat satu persatu. Yang pertama, ketika kita melihat di dalam ayat ke-50, dikatakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sebuah berkat yang tidak dibatasi oleh situasi dan keadaan. Di dalam kondisi mereka, para muridnya, siapa ini? Yesus membawa mereka. Mereka adalah para muridnya dibawa di dekat Betania. Yang di dalam kitab Lukas nanti mereka ada di sana menyaksikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Lalu di dalam kitab Lukas ini Tuhan Yesus mengangkat tangannya memberkati para muridnya. Sesuatu yang luar biasa ketika kita memaknai tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ketika sukacita surgawi yang memang diberikan kepada para muridnya, memang juga tentunya pasti diberikan kepada orang-orang khusus, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang dipanggil sebagai murid-murid Kristus. Dan tentunya itu juga ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Mereka adalah murid Yesus, orang yang istimewa, orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, siapa yang diberikan berkat khusus? Adalah para murid Tuhan Yesus Kristus. Kenapa yang diberikan sukacita surgawi itu, berkat itu diberikan kepada para muridnya? Karena para muridnya adalah orang yang istimewa,
orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, apakah saya adalah orang yang istimewa? Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa? Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, seperti para muridnya, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita bersama-sama menyadari ayat ini sangat-sangat istimewa di dalam kehidupan orang yang percaya. Walaupun Tuhan Yesus Kristus meninggalkan para muridnya, tetapi sebelum meninggalkan para muridnya naik ke surga, Tuhan Yesus Kristus memberkati dengan berkat yang luar biasa kepada orang yang istimewa, dan tentunya itu juga menjadi berkat yang terbaik dalam hidup kita. Waktu aku susah, waktu aku bimbang, waktu aku senang, waktu aku tersenyum, semua oleh karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai hari ini kita bisa tersenyum, sampai hari ini kita bisa memuja-muja Allah kita oleh karena berkat yang istimewa yang diberikan pada orang-orang yang istimewa, yaitu saudara dan saya. Berkat bukan hanya sekedar materi, tetapi ketika Tuhan memelihara kita, ketika Tuhan menuntun kita, ketika Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memberikan hal apapun yang ada di dalam hidup kita untuk bisa melewati segala situasi dan keadaan, itulah berkat yang terindah yang bisa dinikmati oleh para murid-muridnya ketika Yesus Kristus naik ke surga. Sukacita itu tetap ada bagi para muridnya. Kehilangan, sedih, tetapi berkat istimewa tetap tercurah. Pertolongan, pemeliharaan, sejahtera tidak pernah didapatkan dari orang-orang yang mungkin katakanlah kaya, populer, kedudukan tinggi dan sebagainya, kalau dia tidak ada di dalam Tuhan. Sangat indah sekali di saat kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita diingatkan sukacita surgawi itu diberikan khusus kepada orang yang istimewa. Hanya saja yang membuat kita bertanya-tanya, apakah saya adalah orang yang istimewa, yang dipilih oleh Tuhan? Kalau iya, tentunya situasi dan keadaan apapun tidak bisa membuat sukacita kita menjadi hilang. Yang kedua, saudara, kita lihat di dalam ayat 51. Dan ketika Yesus Kristus memberkati para muridnya, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saya melihat ayat ini menjadi satu perenungan bahwa bukan saja sukacita surgawi itu didapatkan bagi orang-orang yang istimewa, termasuk saudara dan saya secara khusus, tetapi sukacita surgawi ini diberikan juga khusus oleh pribadi yang istimewa. Siapa yang bisa memberikan sukacita? Kalau saya datang ke rumahnya Pak Marulam, lalu Pak Marulam memberikan kopi, saya sukacita. Tapi ketika saya datang ke Pak Marulam, ternyata kopinya habis, mungkin sukacita kita sedikit hilang, sukacita saya. Jadi itulah kehidupan manusia. Ketika kita bertemu dengan seseorang, diberikan senyum dan sebagainya, kita merasakan sukacita. Ketika kita melihat orang lain, mungkin istilah Jawanya atau bahasa Inggrisnya mempermuti kita, gitu ya, dipermuti, gitu ya, disinisi, sukacita kita menjadi hilang, sukacita kita sirna. Kenapa orang itu, kenapa orang ini dan sebagainya. Tetapi secara khusus kita bisa melihat, dan ketika Yesus Kristus memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Siapa yang memberkati? Siapa yang memberikan sukacita yang tidak dibatasi oleh waktu, yang tidak dibatasi oleh ruang, yang tidak dibatasi oleh situasi dan keadaan, adalah hanya Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan Yesus yang naik ke surga, yang memberikan sukacita dengan berkat yang luar biasa kepada orang-orang yang dipilihnya. Tidak ada sukacita yang diberikan oleh orang lain. Hanya sementara, ada time limitnya ketika kita diberikan sesuatu oleh orang lain. Setelah itu selesai, sudah finish sukacita kita.
Itulah yang terjadi, saudara sekalian. Tetapi kita diingatkan kembali, iya, Yesus Kristus adalah pribadi yang istimewa karena Ia adalah juru selamat yang membuat manusia selamat dan sedang disiapkan tempat untuk menikmati keselamatan adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Damai, sejahtera, sukacita, tempat yang nyaman disediakan hanya oleh satu pribadi. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa memberikan keselamatan yang adalah sukacita surgawi secara kekal selain hanya pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita patut bersyukur ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia adalah pribadi yang istimewa. Sukacita surgawi dirasakan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang istimewa. Dan seharusnya ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menikmati sukacita surgawi, maka jangan pernah lepaskan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Ini yang kedua. Dan yang ketiga atau yang terakhir, dikatakan ayat 52 dan 53, ada kata mereka sujud menyembah kepada Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Luar biasa, sukacita surgawi boleh terjadi di dalam kehidupan para muridnya. Diberikan khusus untuk pribadi yang melakukan hal yang istimewa. Jadi bukan hanya sekedar para murid yang menerima sukacita. Jadi berkat sukacita diberikan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya, membuat para muridnya sukacita. Bukan hanya sekedar berhenti sampai Tuhan memberkati. Bukan hanya sampai berhenti ketika Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang dituju, pribadi satu-satunya yang memberikan sukacita. Tetapi bagian yang ketiga ini adalah aksi yang harus dilakukan di dalam kehidupan para muridnya. Mereka sujud menyembah, mereka pulang ke Yerusalem dengan penuh sukacita, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada sebuah persyaratan di mana para muridnya bisa menikmati sukacita secara terus-menerus. Ada hal yang luar biasa yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita ingin bahwa sukacita surgawi itu terus-menerus ada dalam kehidupan kita, adalah ada kata sujud menyembah. Sebuah ketertundukan para muridnya untuk terus mengagungkan Allah, menghargai Allah di dalam hidupnya, untuk selalu menyembah Yesus Kristus. Dan tentunya itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dunia ini, hal apa yang membuat kita sukacita? Ketika kita ada di dunia ini, apa yang harus kita siapkan ketika kita ingin kembali kepada Tuhan Yesus Kristus pada masa yang akan datang adalah kita berlatih, kita terus berjuang untuk memberikan hidup kita yang terbaik di dalam ketersujudan kita kepada Allah, di dalam penyembahan Allah. Sehingga di saat kita menyembah kepada Allah, hadir Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita, maka kita akan beroleh sukacita seperti apa yang dialami oleh para muridnya. Mereka pulang dengan sangat bersukacita, sungguh-sungguh bersukacita, sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa yang dia lakukan para muridnya, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Mereka memuliakan Allah. Mereka tidak jemu-jemu ada di dalam bait Allah untuk mengagungkan Allah, untuk melayani Allah, untuk belajar tentang firman Allah, bertumbuh bersama-sama dengan para murid-murid yang lain, bersama-sama mengagungkan hidupnya untuk Allah. Kalau itu gak usah bekerja dong Pak. Betul ya? Enggak. Kalau tidak bekerja gak usah makan, kata Tuhan Yesus Kristus. Bekerja adalah kehidupan kita. Tetapi secara rohani bagaimana kita bisa mengisikan waktu kita. Karena di saat kita bekerja, itu adalah bagian kita. Kalau kita tidak mau bekerja, gak usah makan, kata firman Allah. Tetapi bekerja bukan berarti sepenuhnya kita harus bekerja. Ada waktu-waktu khusus. Tuhan ingin kita tetap menyisihkan waktu, bukan menyisakan sisa waktu nanti saja kalau saya sudah tua.
Kalau sudah mau dipanggil Tuhan, saya tak ke bait Allah. Ya kalau dulu sampai di bait Allah, kalau belum terus kemudian Jiun yang meninggal dunia. Persiapan apa yang kita berikan? Justru selama kita masih ada kesempatan, mari kita pergunakan kesempatan itu untuk rindu bersama-sama Tuhan Yesus Kristus pribadi yang istimewa, yang sudah memberikan sukacita surgawi, keselamatan kekal. Maka yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah menikmati sukacita itu dengan melakukan hal-hal yang terbaik di dalam persiapan kita menuju kepada kekekalan pada saatnya nanti. Biarlah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita pada kesempatan kita bersama-sama menikmati karya yang ajaib kenaikan Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan apakah saya dan saudara semua adalah pribadi yang selalu menikmati sukacita surgawi. Perenungan bagi kita semua, kalau kita ingin menikmati sukacita surgawi, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah saya, apakah saudara adalah pribadi yang istimewa dalam pandangan Allah? Silakan saudara jawab masing-masing. Apakah saya adalah pribadi yang selalu setia dan percaya kepada pribadi yang istimewa, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya yang bisa memberikan sukacita tanpa batasan apapun? Apakah saya adalah pribadi yang melakukan sesuatu yang istimewa dalam kehidupan saya? Bagaimana cara kita memuliakan Allah? Bagaimana cara kita bersembah sujud kepada Allah? Bagaimana cara kita mengalami kehidupan yang selalu rindu untuk berada di rumah Tuhan? Jika ada satu lagu lebih baik 1000 hari satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang lebih baik 1000 hari seluruhnya di tempat lain daripada di tempat di mana Tuhan berada. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ingin memberikan sukacita dalam hidup kita, kalau hidup kita adalah hidup yang istimewa di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang istimewa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama berdiri. Kita akan menikmati respon kebenaran firman Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, 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 mengalir. Sukacita surgawi mengalir dalam hidup kita semuanya. Kasih
Mari kita menyadari bersama-sama hidup kita. Apakah hidup kita adalah pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan? Atau mungkin kita masih belum layak disebut sebagai istimewa? Karena seringkali di dalam tindakan dan tandungan kita, ketertudukan kita kepada Tuhan, seringkali yang terjadi adalah kita mengabaikan kehidupan yang istimewa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetapi hari ini, sebagaimanapun latar belakang para murid Tuhan Yesus Kristus diajak ke satu tempat untuk menikmati berkat surgawi. Karena para murid Yesus adalah murid yang istimewa, dan tentunya itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita bersama-sama kalau kita istimewa di hadapan Tuhan. Karena kita sadar, kita tahu pribadi yang istimewa yang bisa memberikan keselamatan kekal adalah Yesus Kristus. Dan itu adalah sukacita yang diterima oleh para muridnya, sukacita yang bisa diterima di dalam kehidupan kita, dibandingkan dengan tahta, harta, ataupun kepopuleran sekalipun. Kita boleh bersyukur oleh karena kenaikan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tapi mari kita menjadikan hidup kita istimewa di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita menyembah, bagaimana cara kita sujud kepada Tuhan, bagaimana cara kita melayani Tuhan, bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita ada di dalam rumah tangga kita, bagaimana cara kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kenal, saudara, famili, bahkan rekan kerja kita. Identitas diri pribadi yang istimewa saudara dan saya harus terbuktikan. Kalau kita bersama-sama merindu sukacita surgawi ada dalam hidup kita, jadikan Yesus pribadi yang istimewa. Jadikan hidup saudara dan saya istimewa di hadapan Tuhan. Jadikan sikap perilaku kita adalah pribadi yang melakukan hal-hal yang istimewa, seperti para muridnya, mau melakukan pelayanan-pelayanan, mau memberikan yang terbaik dalam hidupnya, mau memuliakan Tuhan, mau bertumbuh bersama-sama di dalam rumah Tuhan, bahkan mau pergi untuk boleh dapat menyaksikan keistimewaan Yesus Kristus yang istimewa dalam hidupnya untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini menguatkan kami mengingat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau Engkau menjadikan murid Yesus murid pilihan yang istimewa. Dan hari ini kami bersyukur oleh karena hari ini kami ditetapkan menjadi pribadi yang istimewa. Dan kami boleh percaya pribadi yang istimewa satu-satunya Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Dan kami boleh belajar untuk melakukan kehidupan yang istimewa dalam hidup kami, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat sukacita surgawi boleh dapat kami rasakan, kami nikmati, yang tidak dibatasi oleh ruangan, yang tidak dibatasi oleh waktu, yang tidak dibatasi oleh situasi dan keadaan apapun. Karena Engkau pribadi yang hadir di mana-mana, yang sanggup memberikan sukacita itu dalam segala situasi dan keadaan apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, rasa syukur kami panjatkan kepada, sehingga ketika kami bersama-sama mengakhiri ibadah kami pulang, kami boleh dapat merasakan berkat sukacita surgawi itu selalu ada. Dan dimanapun kami berada, sukacita surgawi itu boleh dapat ditampakkan, disaksikan kepada orang-orang yang menyaksikan kami. Ada kehidupan sukacita surgawi di dalam diri kami. Mereka menyaksikan karena Kristus pribadi yang istimewa hidup di dalam hidup kami. Dan mereka semua menyaksikan Kristus hidup melalui kehidupan kami. Pakailah kami menjadi pembawa sukacita dimanapun kami berada. Berkat limpahkan atas kami di saat kami pulang, di saat kami melakukan aktivitas kami, di saat kami berada dimanapun. Kiranya berkat kasih daripada Allah Bapa, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus,
Penyertaan Roh Kudus selalu mewarnai kehidupan kita semuanya, sehingga menampakkan sukacita itu dimanapun kita berada. Berkat sukacita dari Tuhan Yesus Kristus itu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah sukacita itu mengalir dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat jamaat ini.